Haleluya, saudara-saudara, kita terus mau melanjutkan perenungan kita akan firman Tuhan. Saudara, minggu-minggu sebelumnya kita sudah terus merenungkan bagaimana hidup dalam kerajaan Allah sepanjang hari. Nah, saudara, langkah pertama untuk kita hidup dalam kerajaan Allah adalah, saudaraku, kita praktek coram Deo sepanjang hari, saudara. Di mana kita tinggal di hadirat Bapa selalu. Nah, masih ingat, saudara, kita tidak bisa langsung mempraktekkan coram Deo sepanjang hari kalau kita tidak mulai dari langkah yang pertama, saudaraku, yaitu kita mempraktekkan coram Deo yang reaktif. Saudara masih ingat, saudara, apa itu coram Deo yang reaktif? Kita gunakan segala keadaan untuk mengucap syukur, memuji, dan menyembah Bapa. Serta kita gunakan setiap keadaan untuk merenungkan firman Tuhan, saudara. Jadi mari kita merenungkan firman saat ada pencobaan, ujian, saat kita mengalami persoalan, tantangan hidup ini, ketika kita, saudaraku, mungkin sedang mengalami sakit penyakit, atau kita diserang oleh musuh kita, diintimidasi. Pergunakan segala keadaan itu, saudara, merenungkan firman Tuhan. Ingat, saudara, ketika kita merenungkan firman, kita sedang tinggal di hadirat Tuhan. Karena firman Tuhan adalah, saudaraku, ya, roh dan kehidupan. Firman Tuhan itu ada di alam roh. Jadi waktu kita renungkan firman, kita sedang tinggal di alam roh. Kita ada di hadirat Tuhan, saudaraku. Ini luar biasa, saudara. Nah, hari ini kita mau, saudaraku, membahas lebih dalam lagi bagaimana caranya kita merenungkan firman. Nah, saya mau bacakan buat saudara satu ayat atau dua ayat, saudaraku, dalam Mazmur 1 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, Tuhan mau kita mencapai tingkat merenungkan firman Tuhan itu sebagai kesukaan. Apakah saudara sudah mencapai tingkat ini, saudara? Ada orang merenungkan firman baru bersifat terpaksa. Karena dia dipaksa, saudara. Ada yang baru sampai tingkat kewajiban. Wajib merenungkan firman. Ada yang berpikir, saudaraku, merenungkan firman itu sebuah kebutuhan. Tapi Tuhan mau, saudara, mencapai tingkat kesukaan. Artinya apa, saudara? Nah, Caroline Leaf bilang, saudara, kalau kita terus-menerus merenungkan firman, ya, 63 hari terus-terusan merenungkan firman Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki, kita akan mencapai tingkat yang disebut ketagihan, saudara. Ya, addiction, kita akan mempunyai addiction. Ya, kita akan, saudaraku, saudara, ketagihan. Wow. Kalau kita mencapai ini, saudara, maka katanya kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak akan layu daunnya, yang akan berbuah pada musimnya. Apa saja yang kita lakukan akan berhasil. Maukah saudara mencapai tingkat ini, saudara? Wow, ini luar biasa. Saudara-saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan. Nah, apa artinya merenungkan firman, saudara? Dalam bahasa Ibraninya, kata merenungkan itu adalah haga. Nah, haga, saudara, artinya bukan hanya memikirkan firman itu terus-terusan, membayangkan firman itu terus-terusan, tapi haga juga artinya bergumam. Ya, bergumam, mulutnya saudaraku, mengucapkan firman itu sampai bisa didengar oleh telinganya sendiri. Nah, saudara, ini sama seperti binatang memama biak.
Saudara pernah lihat entah itu kambing, entah itu sapi, kalau dia makan rumput, saudara, dia telan dulu rumput itu, kemudian dia duduk di bawah pohon, kemudian saudaraku dia memuntahkan kembali makanan itu, lalu dikunyah supaya lebih halus lagi, saudara. Makanya kalau saudara lihat sapi, kambing, domba, ya mulutnya selalu mengunyah. Nah itulah Haga, saudara. Ya terus menerus. Ya apa saudaraku? Dia mencerna firman itu dengan merenungkannya, memperkatakannya, merenungkannya, memperkatakannya, saudara. Ya. Nah, di dalam Yesaya, saudara, dikatakan ya ada sebuah ayat, Yesaya 31 ayat 4, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia dan tidak mengalah terhadap keributan mereka, demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Saudara, kata Haga juga dipergunakan di sini seperti singa yang mempertahankan mangsanya, saudara. Makanannya. Singa kalau udah makan, saudara, dia nggak akan lepaskan makanan itu, saudara. Meskipun ada yang mencoba mengambil daripadanya, dia akan menggeram. Ya, dia akan pertahankan, dia akan terus ya mengunyah makanan itu sampai makanan itu ditelan habis. Nah, ini gambaran dari Haga. Haga artinya, saudara, ya bukan hanya merenungkan firman, tapi mengunyah firman itu, saudara, ya menggeram, ya mengucapkan firman itu, saudara, sampai dia sendiri bisa dengar suaranya, saudara. Itulah Haga. Nah, saudara, kenapa kita penting mengucapkan firman itu, saudara? Mengapa kita penting mengakui firman itu? Nah, mari kita lihat, saudaraku, di dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat yang pertama. Saudaraku, Ibrani 3 ayat yang pertama katakan demikian. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Saudara, menurut ayat ini, Yesus adalah rasul dan imam besar kita. Rasul artinya yang diutus, imam besar kita. Nah, apa yang dilakukan oleh imam besar, saudara? Imam besar itu, saudara, setahun sekali masuk ke tempat Maha Kudus dengan membawa korban darahnya. Nah, saudara, tapi imam besar kita Yesus Kristus, dia masuk ke tempat Maha Kudus itu membawa dirinya sendiri sebagai korban. Saudara, dia telah mengorbankan dirinya. Untuk apa, saudara? Sebagai korban tebusan bagi kita. Dia menebus kita dari dosa, menebus kita dari penyakit, menebus kita dari kutuk, menebus kita dari kuasa gelap, menebus kita dari dunia ini, menebus kita dari keinginan-keinginan daging kita, saudara. Sehingga, ya saudara, hasil penebusannya itu menjadi milik kita. Sehingga kita boleh diselamatkan. Kalau Yesus Kristus, imam besar kita, tidak menebus kita, kita nggak mungkin selamat, saudara. Nah, tapi bagaimana supaya kita selamat? Memperoleh hasil penebusan dari Kristus itu. Nah, ayat ini dibilang begini, saudara. Dia adalah rasul dan imam besar yang sesuai dengan pengakuan kita. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya, he is the high priest of our confession. Jadi dia, saudaraku, adalah imam besar dari pengakuan kita. Ya, artinya gini, saudara. Hasil dari penebusan Kristus, imam besar kita itu
barulah akan jadi milik kita kalau kita mengakui Dia sebagai imam besar kita. Kita mengakui Dia sesuai dengan pengakuan iman kita, saudara. Ini dahsyat sekali, saudara. Karena itu, saudara, di dalam Ibrani pasal 4, ya, di dalam ayat yang ke-14 dikatakan demikian, saudara. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Nah, saudara, ternyata untuk kita mengalami semua, saudaraku, hasil penebusan dari imam besar kita, kita harus teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Nah, ini penting, saudara. Nah, hari ini kita mau belajar, saudara, mengapa pengakuan iman itu penting. Saya akan mengajak kita melihat 4 alasan kenapa pengakuan iman itu penting. Pertama, karena lewat pengakuan iman, kita memindahkan janji-janji Tuhan dari alam roh ke alam yang nyata, saudara. Tahukah saudara, janji-janji Tuhan itu sudah ada di alam roh? Tapi supaya janji-janji itu menjadi kenyataan dalam hidup kita, maka cara kita memindahkan janji-janji itu menjadi kenyataan adalah lewat pengakuan iman. Ya, karena ya dikatakan demikian, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, saudara. Jadi confession mendatangkan janji Tuhan yang sudah ada di alam roh itu menjadi kenyataan, saudara. Makanya confession penting sekali. Kalau saudara nggak pernah mengakuinya, tidak terjadi dalam hidup saudara. Yang kedua, kenapa pengakuan iman penting? Ya, karena saudaraku, ya pengakuan itu, saudara, ya kita harus hati-hati dengan apa yang kita bicarakan. Karena pengakuan yang salah membatalkan pengakuan yang benar. Ya, kita seringkali, saudara, lagi semangat, wah kita confess. Oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Haleluya, ya lagi senang. Tapi begitu kita lihat kenyataannya, ya kok makin parah sih sakitnya. Ketika kita lihat kenyataannya, ya kok nggak terjadi ya. Mulai ragu, mulai kita ngomongnya ya bukan lagi pengakuan iman yang benar, pengakuan iman yang salah. Ya Tuhan dengar nggak sih ya doa saya? Tuhan kenapa saya kok tambah parah Tuhan? Kayaknya janji Tuhan nggak digenapi. Nah waktu kita ngomong pengakuan yang salah, saudara, kita membatalkan pengakuan yang benar sebelumnya. Makanya banyak orang, saudara, waktu didoakan dia sebenarnya udah sembuh. Tapi waktu dia lihat kenyataannya, saudara, ya kenyataannya nggak seperti ya yang dia saudaraku akui tadinya. Lalu dia mengakui pengakuan yang salah, maka pengakuan yang salah itu membatalkan pengakuan yang benar yang sebelumnya. Makanya saudaraku, ya kayaknya dia udah sembuh, tapi saudaraku, akhirnya kesembuhannya saudaraku batal. Kenapa saudara? Karena kata-katanya. Nah, hati-hati dengan pengakuan kita, saudara. Ya, pengakuan kita haruslah pengakuan yang benar sesuai dengan iman kita. Ya. Nah, kenapa saudaraku pengakuan iman itu penting? Karena pengakuan iman itu mengalahkan setan, saudara. Ingat, kita mengalahkan setan dengan kesaksian kita. Jadi waktu saudara bersaksi, confess, setan kalah, saudaraku. Setan akhirnya back up. Ya, setan itu mencoba menghalangi saudara. Ya, menghalangi apa yang saudaraku Tuhan sudah berikan kepada kita. Dia coba itu supaya jangan terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita insist terus, saudaraku, setia terus, teguh berpegang pada pengakuan kita, setan akhirnya kalah dan dia mundur pasti. Ya,
Yang terakhir, kenapa saudaraku pengakuan iman itu penting? Karena pengakuan iman itu menguatkan iman kita. Pengakuan iman itu saudaraku mengaktifkan iman kita. Ingat saudara, iman tanpa perbuatan itu mati. Nah, perbuatan apa yang harus ditambahkan kepada iman? Perbuatan pertama yang harus ditambahkan kepada iman adalah perkataan kita, pengakuan kita. Ayatnya bilang, karena kami mempunyai roh iman, maka kami berkata-kata. Waktu saudara confess iman, saudara jadi aktif. Waktu saudara confess iman, saudara menjadi apa, saudaraku? Dikuatkan. Ya, makanya orang yang jarang confess firman, saudara, dia imannya lemah. Imannya pasif, tidak aktif. Saudara mau iman saudara aktif, lakukan pengakuan iman terus-menerus, saudara. Ya, saya ingat ada seorang hamba Tuhan, saudara. Dia punya anak, tangannya sejak lahir, ya maaf, pengkor gini, saudara. Miring gini, nggak bisa bergerak, ya. Nah, dia kemudian berdoa sampai berbulan-bulan. Tuhan, sembuhkanlah tangan anak saya. Tuhan, sembuhkanlah Tuhan. Dia tekun sekali, dia doa sampai berbulan-bulan. Satu hari Tuhan bicara sama dia, nak, doa kamu salah. Loh, salah di mana Tuhan? Kan aku mohon supaya engkau sembuhkan. Tuhan bilang begini, nak, ya, coba kamu baca ayatnya, ya. Tuhan kasih dia ayat itu, saudara. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Tuhan bilang, perhatiin ayat ini. Oleh bilur-bilurnya kita apa? Telah sembuh. Bukan akan sembuh. Bukan sembuh pelan-pelan. Bukan mudah-mudahan sembuh, tapi telah sembuh. Kamu percaya nggak kata Tuhan? Wih, dia kayak dapat apa, saudaraku? Kayak pencerahan yang luar biasa. Wow, sudah sembuh. Bukan akan sembuh, bukan mudah-mudahan sembuh. Sudah sembuh. Tuhan, ampuni aku selama ini, Tuhan. Aku minta ngemis terus. Ternyata sudah sembuh, Tuhan. Ampuni aku, Tuhan. Wah, dia bertobat, saudara. Dia rubah cara dia berdoa, saudara. Dia tidak minta lagi. Tapi dia confess terus, saudara. Mengucapkannya dengan disertai dengan syukur. Dia mulai merubah confessionnya, saudara. Terima kasih, Tuhan. Kau sudah sembuhkan anakku, Tuhan. Oleh bilur-bilurmu, tangan anakku sudah sembuh. Dia ngomong itu, saudara. Nggak terjadi apa-apa. Tapi dia teguh berpegang pada pengakuan imannya. Dia ucapkan lagi, Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, bahwa tangan anakku ini sudah sembuh. Oleh bilur-bilurmu sudah sembuh. Terima kasih Tuhan. Satu hari, saudara, waktu dia lagi ngomong itu, dia pegang tangan anaknya. Waktu dia ngomong itu, saudara, tiba-tiba tangan anaknya berbunyi tulangnya. Kretek, kretek, kretek. Dan tiba-tiba anaknya tangannya jadi normal, saudara. Sejak hari itu sembuh. Wow, saudara, dia belajar satu pelajaran, saudara. Betapa dahsyatnya kuasa pengakuan iman itu, saudara. Saudara, Tuhan mau kita melakukan pengakuan iman. Nah, sekarang hal-hal apa saja yang perlu diakui dalam pengakuan iman? Nah, mari kita lihat ada 4 hal juga, saudara, yang perlu kita akui terus-menerus dalam hidup kita, saudara. Ya, pertama, ya, karya Kristus di kayu salib untuk kita. Tahukah saudara, semua hasil penebusan Kristus di kayu salib udah selesai. Udah ada di alam roh. Ya. Dia sudah tebus kita dari dosa, dari penyakit, dari kuasa gelap, dari kutuk, dari dunia ini,
dari kedagingan kita, dia sudah tebus kita, udah selesai itu saudara. Nah hasilnya kalau saudara mau alami saudara, kau harus akui itu lewat pengakuan iman. Makanya waktu saudara melakukan pengakuan iman, terjadilah saudaraku, ya, saudara, kesembuhan, kelepasan, kemenangan, ya, kemerdekaan saudara, kebebasan. Ya saudara, kita ngalamin bebas dari dosa, ikatan kuasa kegelapan. Kenapa saudaraku? Karena itu udah selesai. Tinggal kita akui saudaraku. Ketika kita akui terjadi di dunia ini. Ya, itu yang pertama yang saudara kita mesti akui. Yang kedua, ya, janji-janji Tuhan dalam firman-Nya. Tahukah saudaraku dalam firman Tuhan ada ribuan janji Tuhan. Tapi sayang banyak orang Kristen gak ngalamin saudara. Udah selesai janji-janji Tuhan itu. Udah ditaruh di alam roh. Tinggal kita confess, mengakuinya terjadi di alam nyata ini. Saudara mau alami janji-janji Tuhan? Mari kita rajin, teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ya, terus apalagi saudaraku yang ketiga, kita harus ya mengakui siapa diri kita di hadapan Tuhan. Ya. Bagaimana Bapak melihat kita? Tahukah saudara, inilah identitas kita. Kita harus melihat diri kita seperti Bapak melihat kita. Bapak melihat kita, dia tidak lihat hidup lama kita, saudara. Karena kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, saudara. Itu sebabnya kita harus lihat diri kita seperti Bapak lihat kita. Nah, ini kita confess terus, saudara. Ya, kita harus confess terus identitas kita. Siapa kita di dalam Kristus. Kalau kita terus confess identitas kita, saudara, maka kita akan punya gambar diri yang sehat. Nah, kita pasti akan, saudaraku, terus mengalami terobosan dalam hidup kita. Yang terakhir, saudara, ya, apa yang kita harus akui terus dalam hidup kita? Apa yang dapat dilakukan Allah lewat kita, saudara. Tahukah saudara, dalam diri kita punya potensi, ya. Tahukah saudara, semua orang percaya bisa mengusir setan? Itu kata Allah. Ya, itu yang Allah dapat lakukan lewat kita. Tahukah saudaraku, semua orang percaya tumpang tangan pada orang sakit itu disembuhkan? Tahukah saudaraku, pada orang percaya ya kita bisa memberitakan Injil dan orang diselamatkan? Tahukah saudaraku, kita bisa memuridkan orang dan orang itu bisa bertumbuh ya mencapai keserupaan dengan Kristus? Kita punya potensi yang kita mesti akui, saudara. Apa yang Allah bisa lakukan lewat kita. Akui itu terus menerus. Nah, kalau kita lakukan ini, saudara, wow, dahsyat sekali hidup kita. Ya. Nah, Alkitab bilang begini, hati-hati dengan lidah kita, saudara. Saya mau bacakan satu ayat lagi, Yakobus 1 ayat 26. Dikatakan demikian, saudara. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah, saudara, ya seringkali kita nggak mengekang lidah. Maka katanya kalau kita nggak mengekang lidah, ibadah kita sia-sia. Maksudnya apa, saudara? Nah, maksudnya gini, saudara. Kita seringkali ketika ibadah, wow, lidah kita mengucapkan pengakuan iman yang benar, saudaraku. Ya, karena kita lagi ibadah. Terima kasih Tuhan, oleh bilur-bilurnya ya, kami sudah sembuh. Wow. Nah, lidah kita menentukan arah hidup kita, saudara. Yakobus bilang lidah kita itu kayak kemudi yang mengemudikan kapal. Kapal yang besar ditentukan arahnya oleh kemudi, saudara. Jadi kalau kita ngomongnya sesuai dengan firman, Tuhan, oleh bilur-bilurnya kami sudah disembuhkan. Maka hidup kita kayak kapal itu akan bergerak ke arah
ya, kesembuhan itu saudara. Ke arah kesembuhan. Puji Tuhan. Ya. Tapi sayangnya kita setelah ibadah, kita nggak kekang lidah kita. Setelah ibadah kita ngomongnya lain lagi. Pengakuan kita pengakuan yang terbalik. Pengakuan yang salah. Yang bertentangan dengan pengakuan sebelumnya. Waktu kita lihat kenyataannya kita belum sembuh atau penyakitnya masih ada makin parah. Mulut kita mulai saudaraku melakukan pengakuan yang salah. Ya kok gitu sih hidup. Tuhan kau mau gak sih menyembuhkan aku? Nah confession yang terakhir ini saudara. Bertentangan sama confession sebelumnya. Tadinya arah hidup kita udah menuju kesembuhan, saudara. Gara-gara lidah kita ngomongnya yang terbalik, yang gak sesuai firman Tuhan, arah hidup kita ya akhirnya berkebalikan, saudara. Ke sana yang berlawanan. Ya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Sia-sialah ibadah kita. Sia-sialah ibadah kita. Jadi, saudara, mari saya mau ajak saudara, kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Bagaimana caranya? Nah, saya kasih contoh saudara. Kita lihat ya misalnya pengakuan iman ini saudara. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Saudara, kita ucapkan ayat ini. Sambil merenungkannya saudara. Dialah yang memikul kelemahan kita. Wow. Sambil kita renungin. Dia memikul kelemahan kita. Kelemahan kita ini saudara. Berbicara tentang saudara. Ya, kita ini lemah artinya gampang dikuasai oleh kuasa gelap saudara. Ya, tapi dia telah memikul kelemahan-kelemahan kita. Nah, dia juga telah menanggung penyakit kita. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Wow, bukan akan sembuh, bukan sembuh pelan-pelan, bukan mudah-mudahan sembuh, telah sembuh. Terus confess ini saudara. Mungkin waktu kita nyetir, waktu kita ada di kendaraan umum, waktu kita ambil waktu tertentu, kita confess, renungin, ucapkan, renungin, ucapkan firman itu terus. Dan saudara, kalau kita lakukan ini terus saudara, ya, kuasa pengakuan itu dahsyat sekali saudara. Maka kita bisa memindahkan realitas alam roh terjadi di bumi ini saudara. Saya doakan supaya kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Tuhan memberkati saudara.